Kita melanjutkan pelajaran kita di dalam Injil Yohanes. Di sini, Injil Yohanes pasal 16, kita mulai dengan bagian kedua dari ayat 4. Sebenarnya bagian ini menceritakan karya Roh Kudus. Bagian ini mulai ayat 4b, bagian kedua dari ayat 4 sampai ayat 15. Tetapi untuk video ini, kita hanya membahas pasal 16, bagian kedua dari ayat 4 sampai ayat 7. Walaupun ke-11 murid itu berduka cita mendengar bahwa mereka akan ditinggalkan, kenaikan Tuhan Yesus ke surga memungkinkan pengutusan Roh Kudus kepada mereka. Dan nanti kehadiran Roh Kudus itu lebih baik bagi mereka. Pasal 16, bagian kedua dari ayat 4. Hal ini tidak kukatakan kepadamu dari semula, karena selama ini aku masih bersama-sama dengan kamu. Selama Tuhan Yesus masih menyertai mereka, dia sendiri adalah sasaran utama dari musuhnya, maka dia tidak perlu menceritakan bahaya-bahaya yang akan mereka hadapi. Ya, bahkan pada saat dia dikhianati di dalam pasal 18 ayat 8 sampai 9, dia melindungi mereka. Ya, tetapi perlindungan itu berakhir di situ, di pasal 18 ayat 9. Dia tahu sebelumnya bahwa itu akan terjadi, maka di dalam ayat ini dia mempersiapkan mereka supaya mereka dapat menghadapi penganiayaan yang pasti akan datang. Pasal 16 ayat 5. Tetapi sekarang aku pergi kepada dia yang telah mengutus aku, dan tiada seorang pun di antara kamu yang bertanya kepadaku, kemana engkau pergi? Sebenarnya ini agak aneh. Tuhan Yesus berkata, tiada seorang pun di antara kamu yang bertanya kepadaku, kemana engkau pergi? Karena di dalam pasal 13 ayat 36, Simon Petrus berkata kepada Yesus, Tuhan, kemanakah engkau pergi? Maka ada, seolah-olah nampaknya ada kontradiksi antara pasal 13 ayat 36, di mana Simon Petrus bertanya, kemanakah engkau pergi? Dan ayat ini, di mana Tuhan Yesus berkata, tiada seorang pun di antara kamu yang bertanya kepadaku, kemana engkau pergi? Ya, seolah-olah bertentangan, tetapi sebenarnya tidak. Ada dua pendekatan yang dapat diterima mengenai bagaimana mengatasi masalah ini. Menurut Barrett, Tuhan Yesus menegur mereka karena mereka tidak mengemukakan pertanyaan itu pada titik itu. Barrett menegaskan bahwa tense present dipakai dengan Tuhan berkata bertanya. Kata bertanya di dalam bahasa Yunani itu erota, itu memakai tense present. Kata kerja itu adalah erotao. Ya, berbeda sedikit. Carson berkata bahwa maksud Tuhan Yesus adalah kamu tidak sungguh-sungguh bertanya kepadaku, kemana engkau pergi? Ya, memang Petrus bertanya, kemana engkau pergi? Tetapi sebenarnya maksud Petrus dinyatakan di dalam ayat yang berikut, Tuhan, mengapa aku tidak sanggup mengikuti engkau sekarang? Ya, oleh karena rasa duka cita, oleh karena rasa kehilangan yang mereka alami, maka mereka hanya memikirkan diri mereka sendiri. Mereka tidak memikirkan dia dan penderitaan yang akan dialami, ataupun maksud tujuan Tuhan Yesus dalam hal ini dia akan pergi. Pasal 16 ayat 6, tetapi karena aku mengatakan hal ini kepadamu, sebab itu hatimu berduka cita. Mereka tidak bertanya mengenai sakit yang akan dia alami. Ya, daripada itu, mendengar hal-hal ini, hati mereka penuh dengan duka cita. Pasal 16 ayat 7, namun benar yang kukatakan ini kepadamu,
adalah lebih berguna bagi kamu jika aku pergi. Sebab jikalau aku tidak pergi, perantara itu tidak akan datang kepadamu. Tetapi jikalau aku pergi, aku akan mengutus dia kepadamu. Ungkapan namun benar yang kukatakan ini kepadamu ditekankan. Tuhan Yesus hendak supaya mereka berhenti, mendengarkan dia, dan merenungkan apa yang dia katakan, walaupun perkataan Tuhan Yesus jauh berbeda dari keadaan emosional mereka. Ini seolah-olah murid-murid berkata, tetapi aku merasa ini, aku merasakan itu. Dan Tuhan Yesus berkata, berhentilah, dengarkanlah aku. Aku menceritakan suatu kebenaran yang bertentangan dengan perasaanmu. Dan kamu harus berhenti dan mendengarkan kataku. Ya, pasti kita seperti ke-11 murid itu juga mengalami ini. Mengalami saat-saat di mana perasaan kita berkata sesuatu dan firman Tuhan mengatakan hal yang lain, berbeda. Pada saat-saat seperti itu, kita juga perlu berhenti dan membacakan firman Tuhan dengan teliti dan mengambil keputusan. Kita percaya pada firman Tuhan, bukan kita percaya pada perasaan kita. Tuhan Yesus berkata bahwa mereka akan dianiaya. Tetapi dalam bagian ini, dia menceritakan mengenai sumber daya utama, yaitu Roh Kudus, yang akan menolong mereka menghadapi penganiayaan dengan setia. Di dalam pasal 7 ayat 39, kita membaca terjemahan baru yang dimaksudkannya ialah roh yang akan diterima oleh mereka yang percaya kepadanya. Sebab roh itu belum datang karena Tuhan Yesus belum dimuliakan. Secara harfiah sebenarnya ayat itu berkata, sebab roh itu belum ada karena Yesus belum dimuliakan. Roh belum ada? Ya, singkatnya, firman itu, Yohanes pasal 7 ayat 39, tidak berarti Roh Kudus tidak ada sama sekali pada titik masa itu. Ayat itu berarti bahwa Roh Kudus belum dikaruniakan kepada orang percaya seperti dia akan dikaruniakan pada hari Pentakosta. Di dalam perjanjian lama kita membaca bahwa akan tiba saatnya di mana Roh Kudus akan dicurahkan dan menjadi berkat yang sangat-sangat indah. Tetapi kita tahu bahwa zaman itu harus dimulai dengan penebusan yang diperoleh di Golgota. Kita dapat melihat misalnya di dalam perjanjian lama, misalnya Yesaya pasal 32 ayat 14 sampai 18. Atau juga Yesaya pasal 44 ayat 1 sampai 5. Menurut Beasley Murray dan Carson, itulah sebabnya dia harus pergi. Dia harus pergi ke Yerusalem. Dia harus meletakkan dasar keselamatan di Golgota supaya masa keemasan, masa berkat besar kehadiran Roh Kudus dapat mulai. Meskipun demikian, ada sesuatu yang kurang lengkap mengenai penjelasan itu. Tuhan Yesus tidak berkata, seandainya aku tidak pergi ke salib. Tidak, dia berkata, jikalau aku tidak pergi. Nampaknya pergi itu berarti naik ke surga, kembali kepada Allah Bapa. Dia harus naik ke surga, dia harus kembali kepada Allah Bapa supaya dia dapat mengutus Roh Kudus perantara itu kepada mereka. Nampaknya Tuhan berkata bahwa dia tidak dapat mengutus Roh Kudus kepada mereka pada masa dia masih hadir di bumi.
tetapi semuanya itu tidak diuraikan. Mounce mengemukakan masalah ini, tetapi tidak memberi penjelasan dengan berkata, dengan pergi kepada Bapa, Mounce berkata, Yesus disanggupkan mengutus Roh Kudus. Tetapi, apa yang akan terjadi sehingga Tuhan Yesus disanggupkan mengutus Roh Kudus? Borchert mengemukakan masalah ini dengan berkata, walaupun ahli teologi mungkin hendak membahas isu ini, pertanyaan, apakah Yesus dan Roh Kudus dapat hadir bersama-sama tidak diuraikan di sini. Ya, kita tidak tahu mengapa demikian. Tuhan Yesus berkata, itu lebih baik bagi mereka. Tetapi apa arti kebenaran ini bagi kita? Ya, rupanya ini juga berarti bahwa keadaan kita di dalam zaman ini di mana Roh Kudus menyertai kita juga lebih baik. Lebih baik, bahkan lebih baik daripada keadaan ke-11 murid waktu Tuhan Yesus bersama mereka berjalan di Israel bersama-sama. Seharusnya kita sungguh menghargai dan memahami keindahan, kehadiran dan pertolongan dari Roh Kudus bersama kita. Keadaan kita masa kini, karena kita disertai Roh Kudus, lebih baik daripada keadaan mereka di Israel pada waktu mereka berjalan dan berbicara dengan Tuhan Yesus Kristus. Ya, ringkasanlah, walaupun ke-11 murid itu berduka cita mendengar bahwa mereka akan ditinggalkan, kenaikan Tuhan Yesus ke surga memungkinkan pengutusan Roh Kudus kepada mereka, dan itu lebih baik bagi mereka.